5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita masih belajar di tema 2 nih, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, saat lomba Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Ada adik-adik, yuk kita pelajari bersama-sama selain penyakit asma nih adik-adik ya. Nah, di sini penyakit pada sistem pernapasan. Organ manusia ya, organ pernapasan manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman atau penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Berikut adalah beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Pertama adalah emfisema ya. Nah, di sini emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru akan mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Nah, ini adik-adik ya. Ini ada pembengkakan pada paru-parunya. Itu penyakit emfisema. Berikutnya ada asma. Nah, asma ini pernah kita bahas. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Bisa alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Nah, selain itu dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan itu cukup rendah atau keadaannya dingin. Itu asma adik-adik. Lalu berikutnya ada penyakit di sini kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru ini adalah penyakit ya, salah satu penyakit yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh dan tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Jadi adik-adik jangan merokok ya, karena itu bisa menyebabkan sakit kanker paru-paru. Lalu berikutnya ada tuberkulosis atau TBC ya. Nah, tuberkulosis ini atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri nih ya, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri tersebut itu meninggalkan bintil-bintil pada dinding-dinding alveolus nih ya, seperti ini ya adik-adik ya, yang paru-paru orang yang terkena TBC ini paru-paru orang normal seperti ini. Nah, jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru itu mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Nah, hal tersebut menyebabkan para penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Itu adik-adik ya, penyakit TBC. Berikutnya ada bronkitis. Nah, bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Nah, gejalanya adalah penderita akan mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita akan mengalami yang namanya sesak napas. Nah, ini adik-adik ya. Ini kalau orang normal itu seperti ini ya, bronkusnya ya, aliran udara tidak terhambat. Tetapi
tetapi ketika memiliki bronkitis, nah aliran udaranya itu terhambat ya. Lalu ada lendirnya seperti ini, terjadi peradangan pada bronkusnya. Berikutnya adalah penyakit influenza atau flu adik-adik ya. Nah kita sering nih kena influenza atau flu ini ya. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Nah ini nama virusnya adalah virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala kita itu sering bersin, demam, dan pilek. Nah itu ya penyakit influenza. Nah ini diambil dari artikel bagus.com. Adik-adik, dari penyakit-penyakit tadi nih, buatlah daftar pertanyaan dan jawaban berdasarkan bacaan tadi. Nah, kalian bisa tuliskan dalam tabel seperti contoh berikut ini. Contohnya nih ya, dengan kata tanya apa? Apa penyebab penyakit emfisema? Nah, emfisema tadi penyebabnya adalah paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Apa penyebab penyakit asma? Ya, penyebab penyakit asma itu dikarenakan adanya alergi debu, bulu, dan perubahan cuaca. Apa penyebab kanker paru-paru? Nah, penyebab kanker paru-paru itu disebabkan oleh kebiasaan merokok. Apa penyebab penyakit TBC? Nah, penyakit TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Lalu apa penyebab penyakit influenza? Itu disebabkan oleh virus yang namanya virus influenza. Contoh berikutnya nih, dengan kata tanya di mana. Contoh pertanyaannya, di mana terjadinya infeksi pada penderita penyakit bronkitis. Nah, infeksi pada penderita penyakit bronkitis itu terjadi pada batang tenggorokan atau bronkus ya. Berikutnya, di mana terjadinya pembengkakan pada penderita penyakit emfisema. Nah, pembengkakan pada penderita penyakit emfisema itu terjadi di paru-paru. Di mana terjadinya penyumbatan pada penderita penyakit asma. Nah, penyumbatan pada penderita penyakit asma itu terjadi di saluran pernapasan. Di mana terjadinya bintil-bintil pada penderita TBC. Nah, bintil-bintil itu terjadi di dinding alveolus. Lalu kita buat juga kalimat tanya dengan kata tanya siapa ya. Nah, di sini Kak Cira sudah memberikan beberapa contoh pertanyaan dengan kata tanya siapa ya. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit kanker paru-paru? Nah, tadi yang beresiko besar adalah para perokok ya. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit emfisema? Ya, di sini orang yang beresiko besar mengalami ini adalah orang yang mengalami pembengkakan karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Lalu siapa yang beresiko terkena penyakit asma? Nah, yang beresiko adalah orang yang mengalami kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Berikutnya, siapa yang beresiko besar terkena penyakit TBC? Nah, yang beresiko besar adalah orang yang terserang oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Siapa yang beresiko besar terkena penyakit influenza? Nah, di sini jawabnya adalah orang yang terserang virus influenza. Lalu kita buat dengan kata tanya mengapa. Nah, mengapa penderita TBC itu bernapas dengan terengah-engah? Karena paru-parunya akan menguncup atau mengecil, makanya penderita TBC itu akan terengah-engah. Lalu mengapa kanker paru-paru itu merupakan salah satu penyakit paling berbahaya? Karena kanker paru-paru ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuhnya. Lalu mengapa penderita emfisema paru-paru mengalami pembengkakan? Ya karena pembuluh darah pada paru-parunya kemasukan udara. Lalu mengapa penderita bronkitis mengalami sesak napas? Karena lendir yang menyumbat batang tenggorokannya, jadi mengalami sesak napas. Lalu mengapa pada penderita TBC itu terjadi bintil-bintil pada dinding alveolusnya? Nah, disebabkan karena apa? Karena adanya bakteri Mycobacterium
tuberkulosis tadi adik-adik, yang menyebabkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Lalu kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana. Nah, bagaimana kondisi paru-paru pada penderita TBC? Nah, kondisinya tadi bagaimana? Oh, kondisi paru-parunya menguncup dan mengecil. Lalu bagaimana kondisi paru-paru penderita emfisema? Kondisi paru-parunya membengkak malahan ya. Bagaimana kondisi saluran pernafasan penderita asma? Oh, saluran pernapasan penderita asma itu mengalami penyumbatan. Bagaimana kondisi tubuh penderita influenza? Ya, kondisi tubuh penderita influenza itu mengalami demam, bersin-bersin, ya, pilek seperti itu. Bagaimana sel-sel kanker paru-paru pada penderita kanker paru-paru? Nah, sel-sel kanker paru-paru pada penderita paru-paru akan terus tumbuh tidak terkendali. Jadi ini sangat berbahaya. Itu contoh beberapa kalimat tanya berdasarkan bacaan yang ada. Adik-adik, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit loh, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Nah, salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari loh adik-adik. Adik-adik, pada pembelajaran 2 kalian sudah membuat clipping nih tentang tari-tari daerah yang menggunakan properti. Nah, berikut adalah gambar beberapa tarian daerah yang menggunakan properti. Ada tari piring yang menggunakan propertinya piring ya adik-adik ya. Tari payung menggunakan payung dan selendang. Lalu di sini ada tari serimpi yang menggunakan selendang, tari janger yang menggunakan selendang dan kipas ya, ini contohnya. Lalu ada apa lagi? Di sini Kak Citra punya beberapa tari ya. Di sini ada tari kipas Pakarena ya dari Sulawesi Selatan. Properti tarinya adalah kipas. Lalu ada tari berikutnya. Nah, ini ya adik-adik ya. Tari baksa kembang ya, kalau bahasa Jawa bakso kembang ya, tapi asal daerahnya itu dari Kalimantan Selatan. Properti tarinya adalah kembang bogam ya. Ini properti tarinya. Lalu ada lagi, ini adalah tari serampang 12. Nah, asalnya dari Sumatera Utara. Properti tarinya adalah sapu tangan adik-adik. Berikutnya ada ini ya, tari topeng ya adik-adik ya. Ini adalah tari topeng Malangan, berasal dari Jawa Timur. Properti tarinya adalah topeng dan sampur atau selendang. Itu tadi ya macam-macam tari yang sudah kalian pelajari. Nah adik-adik, pada pembelajaran 2 kalian juga telah memilih nih untuk berlatih satu tarian daerah menggunakan properti. Apakah kalian sudah mengetahui gerakan-gerakannya? Coba nih kalian cari videonya di YouTube ya, banyak sekali. Kalian bisa praktekkan. Nah, ini adalah contoh beberapa gerakan tari piring ya, seperti ini ya. Tarinya menggunakan piring ya adik-adik ya. Nah, kalian coba berlatih tari yang menggunakan properti yang mudah untuk kalian pelajari. Nah adik-adik, apa yang kamu lakukan supaya terhindar dari berbagai macam penyakit pada sistem pernapasan? Nah yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, rutin berolahraga adik-adik ya. Yang kedua, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Minum banyak air putih ya adik-adik ya. Lalu rajin mencuci tangan, tidak merokok, lalu menghindari paparan polusi ya, serta memeriksakan kesehatan pribadi secara berkala. Nah ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan agar terhindar dari penyakit pada sistem pernapasan kita. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita dari tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.